Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Windu TV. Waktunya kita diskusi dulu. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Koordinator Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Bate Aceh, Bapak Haris. Selamat pagi, Bapak Haris. Selamat pagi. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan semakin sehat ya, Pak. Oke, nah sebelum kita mulai, kami mau minta Bapak untuk memperkenalkan diri. Mungkin background Bapak dari mana, kemudian Bapak di laboratorium seperti apa, supaya teman-teman bisa lebih mengenal Pak Haris nih. Ya. Oke, silakan Bapak. Terima kasih teman-teman. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Haris Ihsan. Saya alumni dari Universitas Syahkuala. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan. Saya mulai bekerja di Ujung Bate itu tahun 2019. Wah, luar biasa. Berarti Universitas Syahkuala sekarang jadi USK ya, Pak? Ya, betul. Berarti kita sealumni dong, sealmamater dong. Iya. Berarti di 2019 pertama kali bergabung di Ujung Bate dan sekarang sudah menjadi koordinator ya, Pak? Iya. Waduh, luar biasa Pak Haris. Aduh. Oke, nah jadi Pak, kita di sini mengundang Bapak karena kita pengen tahu tentang Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang ada di BPBAP Ujung Bate ini, yang biasa disingkat Lab Kesling ya, betul. Lab Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kesling gitu ya. Betul. Nah, Bapak bisa diceritakan secara gambaran umumnya dulu deh, gimana sih lab kita itu gitu? Ya, Lab BPBAP Ujung Bate ini adalah salah satu dari 15 lab di UPT di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang mempunyai tugas untuk melakukan pengujian penyakit dan lingkungan. Oke. Kalau di kita, karena kita Balai Air Payau, jadi kita berfokus pada komoditas air payau. Oke, berarti lab kita ini salah satu dari 15 laboratorium di bawah DJPB ya? Ya, betul. Oke, Dirjen Perikanan Budidaya. Oke, nah karena kita fokusnya karena kita letaknya itu di pinggir pantai gitu, di air payau, kita fokus kepada komoditas air payau. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada teman-teman di luar sana yang mau melakukan pengecekan atau mau menggunakan fasilitas lab yang berasal dari air tawar, bisa juga ya Pak ya? Bisa, selama di lab kita bisa kerjakan, insya Allah bisa. Oke, luar biasa. Terus Pak, kami dengar-dengar labnya sudah terakreditasi ya? Ya, alhamdulillah lab kita sudah terakreditasi ISO 17025 tahun 2017. Ya, kemarin kita terakreditasinya tanggal 19 November tahun 2019. Oh, tahun 2019. Oke, luar biasa. Nah, berarti dengan adanya akreditasi lab ini, itu bisa semakin meningkatkan kepercayaan orang atau pengguna jasa terhadap lab kita gitu ya, Pak ya? Benar, karena akreditasi ini adalah salah satu dari pengakuan formal terhadap kompetensi lab yang terakreditasi tersebut. Jadi, bila sudah terakreditasi itu, maka pengguna jasa bisa lebih nggak terlalu was-was lagi lah. Dia bisa lebih percaya, lebih yakin sama hasilnya, dari ya? hasil yang dikeluarkan lab. Karena berarti kalau sudah terakreditasi itu segala pengujiannya itu sudah mengikuti SOP, sehingga standar kepercayaannya juga seharusnya lebih tinggi gitu ya, Pak ya? Oke, luar biasa. Nah, terus Pak, apa saja nih fasilitas di lab? Kalau di lab kita di Ujung Bate itu kita ada divisi ini biologi molekuler, biasa disebut PCR, polymerase chain reaction. Kemudian ada lab kualitas air dan tanah. Kualitas air dan tanah. Ada lab histologi, ada lab mikrobiologi, dan ada lab proximat atau yang biasa disebut nutrisi pakan. Nutrisi pakan, oke, berarti kita punya 5 divisi ya, di lab kita ya. Oke, berarti yang tadi ada nutrisi pakan, kemudian air dan tanah, itu cek kualitas air dan teman-temannya ya. Kemudian ada lab mikrobiologi, histologi, dan PCR tadi. Wah, berarti banyak sekali cangkupannya ya. Berarti semua teman-teman yang mau menguji apapun di sini kurang lebih tersedia ya, Pak ya? Wow, keren sekali. Nah, terus
yang paling banyak nih sampel yang masuk ke lab itu apa Pak? Karena kita nggak fokus sih. Maksudnya kita kan karena kita ini base-nya itu di perikanan, itu yang paling banyak itu biasanya di divisi mana Pak yang paling banyak sampelnya tuh? Kita divisi yang paling banyak menerima sampel itu biasa sampel eksternal ya, sampel di luar balai itu divisi biologi molekuler atau PCR tadi. Oh, PCR. Okay. Jadi banyak dari stakeholder terkait seperti hatchery udang dan petambak udang itu mengirimkan sampel ke kita untuk diuji penyakit. Oke, penyakit. Terus yang bisa kita cek sini penyakit apa aja? Di sini kalau penyakit udang dan ikan ya, penyakit di divisi PCR itu kita bisa WSSV. Oke. IHHNV, MBV, habis itu AHPND, banyak yang bisa dicek ya Pak. Wah, luar biasa. Dan itu sampelnya sampel eksternal, maksudnya berarti selama ini sampai saat ini lab itu sudah menerima sampel dari dalam Aceh maupun luar Aceh dan dari berbagai macam instansi ya Pak. Benar. Bahkan dari petambak-petambak juga bisa mengirimkan sampel ke sini ya Pak. Petambak biasanya itu petambak. Kemudian ada mahasiswa yang melakukan penelitian. Mahasiswa berarti juga bisa melakukan penelitian di lab kita ya. Karena tadi banyak sekali divisi yang bisa dimanfaatkan ya. Terus? Jangankan mahasiswa, dosennya juga. Oh, dosennya juga. Wah, luar biasa nih lab kita nih. Terus. Kemudian biasa sih dari dinas perikanan. Bisa dari penyuluh perikanan, mereka mengirimkan sampel ke kita untuk diuji penyakit. Oh gitu. Terus pemeriksaannya nih Pak, kalau misalnya ada customer yang mau melakukan pengujian di lab kita, itu mekanismenya seperti apa? Untuk mekanisme pengujian sampel itu pertama-tama pengguna jasa itu harus ke unit layanan kita dulu. Karena berdasarkan Code of Conduct akreditasi itu personil lab kita dilarang untuk bertemu langsung ke pelanggan. Jadi semua itu menggunakan sistem satu pintu. Jadi semua di unit layanan. Jadi lab itu cuma terima sampel aja, kita nggak tahu siapa yang kirim. Gitu, keren banget. Berarti karena di balai menerapkan sistem satu pintu, maka siapapun yang berencana untuk melakukan pengujian, tujuan pertamanya itu ke unit layanan dulu ya. Ke unit layanan baru kemudian. Kemudian dari unit layanan, maka unit layanan tersebut mereka akan melakukan kaji ulang pengujian namanya. Mereka mengecek apakah sampel yang dibawa customer tadi bisa dilakukan pengujian, apakah metodenya sudah sesuai, apakah bahan-bahan masih tersedia, itu. Bila sudah itu, maka akan diterbitkan billing pembayaran oleh bendahara. Dan itu pun pembayarannya apakah ke balai secara perseorangan atau gimana Pak pembayarannya? Biasanya ini ya, kita langsung transfer gitu ya? Enggak dong. Enggak. Jadi gimana? Kalau langsung transfer gitu rawan yang namanya KKN. Apalagi sekarang balai kita sedang menerapkan WBK dan BBBM ya, zona integritas. Jadi yang sebenarnya mekanismenya gimana Pak? Setelah diterbitkan billing oleh bendahara, maka si customer tersebut langsung membayar billing tersebut bisa di bank, bisa di kantor pos, bisa transfer juga lewat mobile banking begitu. Setelah dibayar, kan ada bukti pembayarannya tuh. Bukti pembayarannya itu diberikan kembali ke unit layanan. Kemudian unit layanan tersebut mengirimkan sampelnya ke laboratorium. Nanti setelah udah sampai lab, baru kita lakukan pengujian. Biasa 3-5 hari gitu. Berarti estimasi waktunya 3-5 hari sampai kita mendapatkan hasil dari sampel yang kita kirimkan ya Pak. Berarti di sini sistemnya berbayar ya, maksudnya customer yang mau melakukan pengujian berbayar gitu. Ya betul. Itu berbayarnya gimana? Berdasarkan apa gitu? Pembayaran sampel laboratorium itu kita mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang tarif PNBP penerima negara bukan pajak di lingkup Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi semua yang
diuji oleh lab, misalnya biologi molekuler tadi tuh misalnya pengujian USSV itu sudah ada di PP tersebut, jadi ya nggak bisa ditawar-tawar lagi. Oke, berarti luar biasa ya, maksudnya terbuka sekali ya, pastinya tidak ada permainan harga di sini kan, karena untuk siapapun yang berencana untuk mengirimkan sampel, nah itu bisa cek harga dulu sendiri. Betul. Tinggal browsing di Google aja, kemudian buka PP 85 ya, peraturan pemerintah 85 tahun 2021. Tahun 2021, dan di situ lengkap semua daftarnya ya. Ya, lengkap. Lengkap, mau pengujian apa, per sampelnya berapa, nah itu sudah bisa diestimasi langsung. Ya, jadi customer nanti nggak kaget bawa sampel banyak, tiba-tiba harganya sekian, wah dia kaget, masa semahal ini? Karena itu bisa dilihat langsung di PP 85 tadi. Berarti semua orang bisa mengakses harganya ya, gitu ya. Aduh, luar biasa. Nah terus untuk sekarang pelayanannya itu masih tatap muka atau udah bisa online, Pak? Untuk saat ini kita masih tatap muka, masih langsung ke unit layanan tadi, belum bisa online. Tapi untuk misalnya konsultasi dan misalnya tanya-tanya pengujian apa itu bisa langsung menghubungi nomor kontaknya unit layanan. Jadi ya diskusi dulu lah dengan unit layanan mau menguji apa, itu harganya kan bisa dilihat sendiri tadi. Setelah baru bisa langsung tatap muka ke unit layanan. Berarti itu juga salah satu kemudahan ya untuk customer. Mungkin ada yang mau tanya-tanya, Pak ini gimana, Bu ini gimana, saya mau kirim sampel ini kira-kira bisa nggak? Kalau sampelnya sekian itu gimana? Itu bisa konsultasi dulu dan itu bahkan ke unit layanan ya. Luar biasa. Nah ini satu pertanyaan terakhir ya Pak Haris ya. Untuk saat ini kasus yang paling banyak terjadi tentang perikanan, khususnya budidaya, yang ujung-ujungnya masuk lab itu tentang apa kasusnya? Biasanya itu kalau di pembudidaya itu kebanyakan sih dari kualitas airnya yang kurang bagus. Kalau pembudidaya, kualitas air. Biasa ditambah-tambah udang itu kan harus kita keringkan dulu tuh, petakan tambaknya sebelum kita tebar benih. Biasa karena masyarakat itu mau buru-buru, mau cepat, pengeringannya nggak sempurna. Karena pengeringan nggak sempurna itulah masih jadi virus-virus segala macam, itu patogen-patogen masih belum mati. Jadi begitu diisi air lagi ya tumbuh lagi. Gitu. Jadi sampel-sampel yang masuk pun banyak dari sampel air ataupun dari sampel benihnya juga ya. Terima kasih Pak Haris, jelas sekali. Nah, untuk teman-teman yang untuk teman-teman yang berencana untuk mengirimkan sampel itu bisa mengikuti mekanisme seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Haris tadi ya. Bisa menghubungi unit layanan. Bagi yang berada di Banda Aceh bisa langsung datang. Tapi kalaupun berada di luar Banda Aceh itu bisa mungkin bisa email kita, karena kita di balai juga sudah ada email, ataupun bisa meng-catch kita melalui berbagai macam sosial media ya Pak Haris ya. Betul sekali. Luar biasa. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir kita Bapak Haris. Terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih sudah hadir di podcast kita kali ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang berencana untuk melakukan pengujian dan berada di seputaran wilayah Banda Aceh, itu bisa langsung datang ke Balai Perikanan Budidaya Air Payu Ujung Bate ya, dan bisa langsung mengunjungi unit layanan. Nah, tapi kalau teman-teman berada di luar kota Banda Aceh, nah itu bisa berkonsultasi via email ataupun telepon ke unit layanan, dan juga bisa mengunjungi berbagai media sosial kita lainnya. Nah, terus untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana sih kegiatan di balai, kegiatan teknisnya seperti apa, itu juga bisa mengunjungi YouTube kita satu lagi. Jadi silahkan mengunjungi BPBAP Aceh gitu ya Bapak Haris ya. Nah terima kasih. Sebelum berakhir, nah saya mau mengajak Bapak Haris untuk ngikutin jargon kita nih di Windu TV. Nah jadi Bapak Haris, ketika saya bilang Windu TV, kita jawabnya waktunya diskusi dulu gitu. Siap ya Pak Haris ya? Kita coba. Windu TV, waktunya diskusi dulu. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.